Tragedi berdarah yang menewaskan 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah, memasuki babak baru. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, tengah mendalami beberapa informasi berbeda yang beredar di masyarakat mengenai dugaan bahwa para korban tidak sekadar tenggelam, melainkan sempat ditangkap, disekap, dan dianiaya oleh komplotan pelaku sebelum jasad mereka dibuang ke sungai. Komisioner Kompolnas, Horul Anam, menegaskan bahwa timnya telah turun ke lapangan untuk memastikan apakah para personel tersebut meninggal sebelum atau sesudah berada di air. Dugaan penganiayaan mencuat karena ditemukannya sejumlah luka fisik pada jasad korban. Jika indikasi ini terbukti benar, Kompolnas menilai aksi brutal tersebut merupakan bentuk perlawanan terbuka yang sangat serius terhadap negara dan penegakan hukum narkotika. Kalau sebelum nyebur ke sungai itu sudah meninggal, ini memang satu tindakan yang bisa jadi mereka ditangkap dulu, disekap dulu, dianiaya dulu, makanya ada luka-luka, baru dibuang. Jika itu yang terjadi, ya ini serius sekali. Kami meminta seluruh pelaku dihukum seberat-beratnya, tegas Cak Anam, seperti diberitakan Kompas.com, Senin, 6 Juli 2026. Anam menambahkan, kondisi geografis pedalaman yang terpencil, kendala sinyal komunikasi, serta dinamika wilayah yang diduga telah bergeser menjadi kampung narkoba, menjadi tantangan masif yang menyulitkan koordinasi personel di lapangan saat insiden terjadi. Identitas 3 personel yang gugur. Insiden tragis ini merenggut nyawa 3 personel Satres Narkoba Polres Katingan yang tengah menjalankan tugas penegakan hukum. Aibda Yudie Perdana Putra adalah korban pertama yang ditemukan di lokasi kejadian tak lama setelah bentrokan dengan kondisi luka parah akibat sabetan senjata tajam di bagian kepala. Bribda Nopandri Ramadhana sempat dinyatakan hilang. Jenazahnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan di daerah aliran sungai, Das, Katingan, tepatnya di seberang desa Tumbang Lahang, pada Sabtu, 4 Juli 2026, sore. Kemudian Aibtu Sumaryanto menjadi korban terakhir yang dievakuasi setelah jasadnya ditemukan mengapung di aliran sungai desa Tumbang Kalemei pada Minggu, 5 Juli 2026, pagi. Kronologi kejadian. Berdasarkan keterangan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, peristiwa bermula pada Rabu, 1 Juli 2026, malam hingga Kamis dini hari. Sebanyak 12 personel Satres Narkoba Polres Katingan dikerahkan ke desa Tumbang Kalemei untuk menangkap target operasi berinisial Bio, seorang residivis Bandar Sabu. Operasi awalnya berjalan lancar dan target berhasil dibekuk di rumahnya. Namun, situasi mendadak berubah mencekam ketika pihak keluarga target bersama puluhan warga sekitar melakukan perlawanan massal. Massa yang beringas mengepung petugas menggunakan senjata tajam jenis parang hingga senjata api rakitan. Karena kalah jumlah dan terdesak, para personel terpaksa mencerai-beraikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Sebagian anggota nekat melompat ke sungai Katingan untuk berenang menyeberang, sementara sebagian lainnya menyelamatkan diri ke dalam hutan lebat di tengah kegelapan malam. 3 terduga pelaku ditangkap. Pasca kejadian tersebut, tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan bergerak cepat menyisir wilayah pedalaman. Kapolres Katingan, AKBP Dodik Hartono, mengonfirmasi bahwa sejauh ini pihak kepolisian telah berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku penyerangan. Ada 3 terduga pelaku yang sudah kita amankan, masing-masing berinisial R, S, dan N, ungkap AKBP Dodik Hartono, Minggu, 6 Juli 2026. Salah satu dari terduga pelaku tersebut diringkus di sebuah lanting, rakit, sedot emas di kawasan desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Hingga kini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk memetakan peran masing-masing pelaku dalam aksi pembacokan dan pengeroyokan tersebut. Merespons gugurnya 3 personel, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap gembong narkoba yang berani membahayakan keselamatan petugas.
sementara tim gabungan terus memburu pelaku lain yang masih bersembunyi.